Pada awal tahun 2025, Indonesia memasuki era baru yang penuh harapan dan tantangan. Setelah puluhan tahun berjuang melawan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi, sebuah ramalan besar mulai menyebar di tengah masyarakat. Ramalan ini menyatakan bahwa periode 2025 hingga 2035 akan menjadi proses awal yang menentukan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Puncak dari perjalanan ini, seperti yang diramalkan, adalah kemakmuran yang benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2035. Ramalan ini membawa secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama setelah pemerintah mengumumkan rencana besar yang akan melibatkan kekayaan alam dari Papua. Papua, dengan cadangan emas yang melimpah, selama bertahun-tahun menjadi pusat perhatian dunia. Namun, baru pada dekade ini pemerintah Indonesia menemukan cara untuk mengelola kekayaan tersebut demi kepentingan seluruh rakyat. Pemerintah bekerja sama dengan ahli pertambangan, ekonom, dan tokoh masyarakat, merancang program pembagian emas secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Program ini disebut sebagai Pembagian Emas Keadilan (PEK). Ide ini lahir dari semangat untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia bukan hanya milik segelintir pihak, tetapi menjadi berkah bagi seluruh bangsa. Pada awal implementasinya di tahun 2025, program PEK menghadapi berbagai tantangan. Banyak pihak skeptis tentang kemampuan pemerintah untuk mewujudkan rencana ambisius ini. Namun, dengan kerja keras, transparansi, dan dukungan teknologi, perlahan-lahan keraguan itu mulai sirna. Pemerintah membangun sistem distribusi berbasis digital yang memastikan setiap warga negara, tanpa terkecuali, mendapatkan bagian mereka secara adil. Proses ini melibatkan verifikasi data kependudukan, integrasi teknologi blockchain, dan pengawasan ketat dari berbagai pihak. Di tengah perjalanan menuju tahun 2035, Indonesia mengalami berbagai perubahan signifikan. Perekonomian nasional mulai tumbuh pesat, didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat yang mendapatkan keuntungan dari program PEK. Infrastruktur di daerah-daerah terpencil mulai diperbaiki, termasuk di Papua, yang kini menjadi simbol kebangkitan Indonesia. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya membuka akses yang selama ini terisolasi. Tidak hanya itu, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia juga meningkat drastis. Dengan pembagian emas, banyak keluarga yang sebelumnya kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka kini mampu menyekolahkan mereka hingga jenjang yang lebih tinggi. Program beasiswa berbasis emas bahkan diluncurkan oleh pemerintah untuk mendukung generasi muda yang berprestasi. Pada tahun 2030, tanda-tanda keberhasilan program ini semakin jelas terlihat. Angka kemiskinan menurun drastis, dan ketimpangan ekonomi antar wilayah mulai menyempit. Masyarakat Indonesia, yang sebelumnya terbagi oleh perbedaan sosial dan ekonomi, kini bersatu dalam semangat kebersamaan. Papua, yang dulu sering dianggap sebagai wilayah yang tertinggal, kini menjadi pusat perhatian dunia karena kontribusinya yang besar terhadap kemajuan bangsa. Memasuki tahun 2035, suasana di Indonesia penuh dengan optimisme. Setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang, mulai merasakan manfaat nyata dari kekayaan alam yang dikelola dengan baik. Program PEK bukan hanya memberikan emas dalam bentuk fisik, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru.
Banyak warga yang menggunakan emas mereka untuk memulai usaha kecil, berinvestasi, atau meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. Kemakmuran yang diramalkan akhirnya menjadi kenyataan. Indonesia bukan lagi dikenal hanya sebagai negara berkembang, tetapi telah berubah menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Kemandirian ekonomi yang dicapai bangsa ini menjadi inspirasi bagi negara-negara lain. Pemerintah Indonesia berhasil membuktikan bahwa dengan pengelolaan sumber daya yang adil dan bijaksana, kemajuan bisa diraih oleh semua lapisan masyarakat. Di tingkat global, Indonesia kini memiliki peran yang lebih besar dalam berbagai forum internasional. Keberhasilan program PEK mendapat perhatian dunia, dan banyak negara yang ingin mempelajari bagaimana Indonesia mampu mengelola sumber dayanya untuk kesejahteraan rakyat. Papua, yang dulu sering menjadi perdebatan internasional, kini menjadi kebanggaan nasional dan simbol persatuan. Namun, di balik semua kesuksesan itu, rakyat Indonesia tidak melupakan perjuangan panjang yang mereka lalui. Mereka menyadari bahwa keberhasilan ini tidak datang dengan mudah. Kerja keras, semangat gotong royong, dan kepercayaan terhadap pemimpin yang jujur menjadi kunci utama keberhasilan bangsa. Tahun 2035 menjadi tonggak sejarah baru, di mana rakyat Indonesia bersatu dalam kebanggaan dan harapan. Generasi muda Indonesia, yang tumbuh di era kemakmuran ini, memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu mereka. Dengan pendidikan yang lebih baik dan akses yang lebih luas, mereka siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Tahun 2035 bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari era keemasan bangsa Indonesia. Pada tahun 2035, pembagian emas kepada seluruh rakyat Indonesia berjalan lancar dan memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Setiap kepala keluarga mendapatkan emas yang disalurkan melalui sistem digital berbasis blockchain. Sistem ini memastikan bahwa tidak ada penyelewengan, sehingga keadilan benar-benar terwujud. Dengan pembagian emas ini, masyarakat di seluruh pelosok negeri mulai merasakan dampaknya. Mereka yang dulu hidup dalam kemiskinan kini memiliki akses untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Masyarakat mulai menggunakan emas yang diterima untuk berbagai keperluan. Sebagian besar memanfaatkannya untuk investasi, seperti membeli tanah, mendirikan usaha, atau menyekolahkan anak-anak mereka ke luar negeri. Dalam beberapa tahun saja, jumlah wirausahawan baru di Indonesia meningkat pesat, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian lokal. Desa-desa yang sebelumnya terpencil kini berkembang menjadi pusat ekonomi baru. Pasar-pasar tradisional yang semula sepi, mulai ramai dengan aktivitas perdagangan. Pemerintah juga terus mendukung masyarakat dengan memberikan pelatihan pengelolaan keuangan. Rakyat diajarkan cara mengelola emas dan kekayaan mereka agar tidak hanya habis untuk konsumsi, tetapi juga dapat berkembang menjadi sumber penghasilan jangka panjang. Dengan langkah ini, Indonesia berhasil menciptakan masyarakat yang tidak hanya kaya secara material, tetapi juga cerdas secara finansial. Di tingkat nasional, keberhasilan pembagian emas menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kesejahteraan tertinggi di Asia Tenggara. Kemiskinan hampir sepenuhnya terhapuskan, dan kesenjangan antara wilayah barat dan timur Indonesia berangsur-angsur mengecil. Papua, yang selama ini menjadi simbol ketertinggalan, kini menjadi salah satu daerah paling maju dengan infrastruktur modern dan pusat penelitian tambang yang terkenal di dunia.
Dalam laporan keuangan internasional pada tahun 2040, Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan cadangan emas terbesar kedua di dunia, hanya kalah dari Arab Saudi. Namun, berbeda dengan negara-negara kaya lainnya, Indonesia tidak hanya mengandalkan kekayaan alam. Negara ini berhasil memanfaatkan kekayaan tersebut untuk menciptakan sumber pendapatan baru, seperti teknologi, industri kreatif, dan pariwisata. Salah satu sektor yang berkembang pesat adalah pariwisata. Banyak wisatawan mancanegara datang ke Indonesia untuk melihat langsung perubahan besar yang terjadi. Papua, dengan keindahan alam dan tambang emasnya, menjadi destinasi utama. Pemerintah juga memanfaatkan momen ini untuk mempromosikan budaya lokal, menjadikan kekayaan budaya Indonesia sebagai daya tarik global. Tidak hanya itu, posisi Indonesia di panggung internasional semakin kuat. Dengan kekayaan yang melimpah, Indonesia mampu memainkan peran penting dalam berbagai organisasi dunia, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan G20. Bantuan kemanusiaan dari Indonesia ke negara-negara lain meningkat, menjadikan negara ini sebagai simbol solidaritas global. Dunia mengakui bahwa Indonesia adalah contoh negara yang berhasil memanfaatkan sumber daya alam untuk kemajuan rakyatnya. Masyarakat Indonesia juga semakin percaya diri. Kekayaan yang dimiliki membuat mereka lebih optimis dalam menghadapi masa depan. Mereka tidak lagi bergantung pada negara lain, melainkan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Generasi muda tumbuh dengan semangat baru, siap melanjutkan kejayaan bangsa. Mereka tidak hanya mewarisi kekayaan material, tetapi juga semangat gotong royong dan cinta tanah air. Pada tahun 2045, tepat 1 abad setelah kemerdekaan, Indonesia resmi dinobatkan sebagai negara terkaya kedua di dunia. Pendapatan per kapita rakyat Indonesia meningkat drastis, bahkan melampaui negara-negara maju di Eropa dan Amerika. Dengan cadangan emas yang terus bertambah dan perekonomian yang terus berkembang, Indonesia tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi, tetapi juga pusat peradaban modern. Namun, di balik keberhasilan ini, Indonesia tetap menjaga nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa. Pemerintah memastikan bahwa kekayaan ini digunakan untuk kebaikan bersama, tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit. Berbagai program sosial terus diluncurkan untuk memastikan bahwa seluruh rakyat, dari Sabang hingga Merauke, merasakan manfaatnya. Kekayaan yang melimpah juga dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi. Indonesia menjadi pusat inovasi dengan meluncurkan berbagai proyek ambisius, seperti energi terbarukan, eksplorasi luar angkasa, dan teknologi kesehatan. Negara ini bahkan menjadi salah satu produsen utama kendaraan listrik di dunia, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Keberhasilan ini membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Tidak ada lagi keluarga yang harus hidup dalam kemiskinan. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk sukses, terlepas dari latar belakang mereka. Kesetaraan menjadi kenyataan, bukan hanya slogan. Di tingkat internasional, Indonesia dikenal sebagai negara yang dermawan. Banyak negara berkembang yang belajar dari Indonesia tentang cara mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Indonesia juga sering memberikan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana atau konflik, memperkuat citranya sebagai bangsa yang peduli dan bertanggung jawab. Masyarakat dunia memandang Indonesia sebagai contoh nyata bahwa kekayaan alam,
jika dikelola dengan bijak, dapat membawa kemakmuran yang berkelanjutan. Indonesia tidak hanya menjadi negara kaya secara ekonomi, tetapi juga kaya secara budaya, moral, dan spiritual. Di Kabupaten Sumeneb, gedung-gedung tinggi mulai bermunculan dengan arsitektur yang terinspirasi dari budaya lokal. Menara Sumeneb, salah satu ikon baru, memadukan desain tradisional Madura dengan teknologi modern. Gedung ini menjadi pusat konferensi internasional, menarik delegasi dari berbagai negara untuk datang dan menjalin kerja sama dengan Indonesia. Pembangunan infrastruktur di kabupaten-kabupaten ini tidak hanya berdampak pada ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang masif. Ribuan pekerja konstruksi, arsitek, insinyur, dan tenaga profesional lainnya terlibat dalam pembangunan ini. Industri pendukung seperti bahan bangunan, transportasi, dan jasa juga mengalami pertumbuhan pesat. Dampaknya, tingkat pengangguran di Indonesia hampir mencapai nol. Keberhasilan pembangunan ini didukung oleh investasi besar dari pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah Indonesia, yang kini memiliki cadangan emas dan sumber daya yang melimpah, mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan daerah. Sementara itu, perusahaan-perusahaan multinasional berlomba-lomba membuka kantor di berbagai kabupaten, mengingat potensi besar yang dimiliki wilayah-wilayah ini. Kabupaten seperti Goa di Sulawesi Selatan kini memiliki kawasan pusat bisnis yang setara dengan kawasan Sudirman di Jakarta. Gedung-gedung tinggi di sana menjadi rumah bagi perusahaan-perusahaan teknologi, perbankan, dan energi terbarukan. Kawasan ini juga dilengkapi dengan transportasi publik yang modern, seperti kereta cepat dan bus listrik, yang membuat mobilitas masyarakat semakin mudah. Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, pembangunan gedung tinggi tidak menghilangkan identitas budaya setempat. Gedung-gedung tersebut dirancang dengan sentuhan seni Jawa, seperti ukiran khas dan ornamen tradisional. Bahkan, puncak gedung-gedung tinggi di Sleman sering digunakan sebagai tempat untuk upacara adat dan pertunjukan seni, menjadikan kota ini sebagai pusat budaya modern Indonesia. Kabupaten lainnya, seperti Padang di Sumatera Barat, telah membangun gedung pencakar langit yang menjadi ikon baru. Menara Minangkabau setinggi 150 lantai, dengan desain atap gonjong khas rumah gadang, menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. Gedung ini tidak hanya menjadi pusat bisnis, tetapi juga destinasi wisata baru, menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Transformasi ini juga terlihat di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru. Gedung-gedung tinggi di sana didedikasikan untuk penelitian energi terbarukan dan konservasi lingkungan. Kutai Kartanegara menjadi pusat inovasi yang memimpin dalam teknologi ramah lingkungan, mendukung upaya global dalam mengatasi perubahan iklim. Peningkatan kualitas hidup masyarakat juga terlihat di berbagai kabupaten. Dengan gedung-gedung modern yang menjadi pusat pendidikan, kesehatan, dan hiburan, masyarakat tidak lagi harus pergi ke ibu kota untuk mendapatkan layanan berkualitas. Rumah sakit canggih, universitas kelas dunia, dan pusat hiburan modern kini tersedia di hampir setiap kabupaten di Indonesia. Meski pembangunan gedung-gedung tinggi terus berkembang, pemerintah tetap menjaga keseimbangan dengan pelestarian budaya dan lingkungan. Di Kabupaten Gianyar, Bali, misalnya, gedung-gedung tinggi dibangun dengan ketinggian yang disesuaikan agar tidak mengganggu pemandangan alam dan keindahan pura-pura suci di sekitarnya.
Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu maju tanpa mengorbankan identitas dan warisan budayanya. Hingga tahun 2060, kabupaten dan kota di Indonesia telah mengalami transformasi besar-besaran. Gedung-gedung tinggi menjadi simbol kemajuan, tetapi lebih dari itu, mereka menjadi bukti bahwa pembangunan yang merata dapat terwujud. Masyarakat di setiap daerah kini hidup dengan kualitas yang lebih baik, menikmati fasilitas modern tanpa kehilangan nilai-nilai lokal yang mereka junjung tinggi. Indonesia tidak lagi terpusat pada satu atau dua kota besar. Kini, setiap kabupaten dan kota memiliki peluang yang sama untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan budaya. Dengan pembangunan yang merata ini, mimpi tentang Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera kini menjadi kenyataan.